Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu tanggal 28 April 2024 kita memasuki Minggu Paskah kelima. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua dimanapun kita berada. Kita sering mendengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dengan kata lain, seorang anak biasanya mirip dengan orang tuanya. Entah dari segi fisik maupun perilakunya tidak jauh berbeda. Karena sejak kecil seorang anak melihat, tinggal, dan belajar banyak hal dari orang tua sebagai teladan serta bekal hidupnya di masa depan. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa lingkungan, adat istiadat, budaya, dan masyarakat setempat juga ikut ambil bagian dalam proses pembentukan pematangannya sebagai seorang pribadi. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana kisah perjuangan seorang Saulus yang dulu disebut sebagai penganiaya jemaat, kemudian percaya dan telah menjadi pengikut Yesus. Ia berjuang untuk tetap tinggal dalam imannya, berusaha mempelajari apa yang ia imani, serta membagikan imannya itu dalam rupa pengajaran yang membantu banyak orang keluar dari kesusahan, kesulitan dalam hidup mereka. Kemudian mengajak orang banyak untuk bertobat, percaya kepada Yesus. Meskipun dalam banyak usahanya, ia sendiri mengalami kesulitan. Namun tidak membuat ia gentar, tidak membuat ia takut. Ia sendiri disertai oleh Tuhan dan dikuatkan. Ia diselamatkan dan membantu orang banyak untuk menemukan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Saulus merupakan pengalaman iman bagaimana tinggal dan belajar dari Yesus. Itulah inti pewartaan Injil pada hari ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, tinggal bersama Yesus tidak cukup bila orang tidak mau belajar hidup dari Dia. Belajar hidup dari Dia artinya mau berbicara dengan Dia. Mau berbicara dengan Dia artinya kita mau bersatu dengan Dia dalam iman dan percaya sepenuhnya hanya pada Dia. Percaya sepenuhnya artinya melibatkan Dia dalam seluruh diri dan peristiwa hidup yang kita lalui sehari-hari. Entah itu dalam kesulitan, bencana, sakit, penyakit, dan derita. Itulah fungsinya kita menyebut diri sebagai anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Sebutan Bapa bagi Allah menjadi bukti kedekatan kita secara personal di hadapan Allah. Melalui pribadi Yesus Sang Putra, darinya kita belajar mengasihi, belajar memperbaiki dan terus-menerus memperbarui diri, kemudian berani membuktikannya dalam tindakan kasih tulus tanpa batas kepada siapapun yang kita jumpai hari demi hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara Kapusin hidup bersahaja, jubah coklat tali putih di pinggangnya. Saudara Kapusin tebar sukacita, menjadi saudara bagi semua.